Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi skalar ortogonal pada vektor. Proyeksi itu konsepnya kaitan dengan bayangan. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada vektor OA, artinya bisa kita namai sebagai vektor A kecil. Ya, OA sama aja vektor A kecil. Kemudian juga ini ada OB, berarti vektor B kecil. Nah, cara kita membayangkan proyeksi itu seperti hanya tadi konsep bayangan. Jadi, anggap aja misalkan OA ini penggaris atau pensil atau apa saja ya. Kemudian OB ini kaca ya. OB ini sebagai kaca. Artinya kamu bisa membayangkan ada pensil yang diletakkan dengan posisi seperti ini di atas sebuah kaca. Maka kan nanti bayangan dari pensil ini yang terdapat pada kaca tentu seperti ini kurang lebihnya. Nah, bayangannya pasti seperti ini. Nah, dimana kalau kita tarik garis dari titik A ke bawah ke kaca, pasti nanti tepat di ujung bayangannya. Ya, atau nanti ini akan membentuk sudut siku-siku. Jadi, misalkan titik ini adalah titik C, maka yang dimaksud proyeksi A kecil pada B kecil, pada vektor B yang OB ini adalah vektor yang OC ini. Ya, jadi kalau pada gambar ini berarti proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah C kecil. Ya, adalah yang ini. Jadi kalau yang OB itu kita anggap sebagai kaca, maka pasti bayangan dari vektor A yang muncul pada cermin atau kaca tadi yang B adalah vektor OC. Maka OC inilah yang kita sebut sebagai proyeksinya. Nah, ini sebagai proyeksi. Kemudian di sini ada proyeksi skalar. Nanti ada konsep panjang proyeksi. Nah, apa bedanya? Padahal skalar juga sama-sama bilangan, panjang juga bilangan. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau saya gambarkan ulang, ya. Oke, misalkan seperti ini. Maka nanti kalau vektor A ini diproyeksikan atau dicerminkan gitu ya, bahasanya biar lebih mudah, ke vektor yang B, maka kan nanti jadinya vektor yang ini. Ya, maka ini jadi bayangannya adalah vektor yang C ini. Maka kalau seperti ini nanti proyeksi skala dengan panjang proyeksi nilainya pasti sama ya, sama-sama positif karena hasil akhir bayangannya itu vektor C ini searah dengan yang B. Kalau searah nilai proyeksi skalarnya pasti positif ya kalau searah. Nah, kalau misalkan gambarnya seperti ini, beda lagi misalkan gambarnya ya. Ya, ternyata B-nya ke kiri. Ya, misalkan ini vektor A, ini vektor B. Namanya bayangan, mesti kalau vektor A-nya seperti ini, pasti bayangannya di bawahnya dan arahnya juga sama. Ya, seperti ini bayangannya. Misalkan ini C. Ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini, maka nanti nilai proyeksi skalarnya adalah negatif. Karena berlawanan arah, ya, berbalik arah, berlawanan arah. Oke, nah secara umum proyeksi skalar A pada B, nah ini ya, biasanya cukup dituliskan proy, ya, ini bentuk istilah proyeksi skalar. Nah, kadang-kadang kalau di buku-buku banyak yang menuliskan ini ortogonalnya tidak perlu ditulis, otomatis maknanya sudah ortogonal, ya. Jadi kadang-kadang proyeksi skalar ortogonal
agar tidak terlalu panjang, kadang hanya dituliskan proyeksi skalarnya. A pada B. Ya. Oke, nanti rumus yang kita gunakan adalah kalau ada proyeksi skalar A pada B, rumusnya adalah yang atas kita dotkan. Jadi A dot B. Kemudian, nah ini. Yang menjadi pedoman adalah yang setelah kata pada. Atau yang istilahnya tadi kalau di gambar yang saya jelaskan, yang sebagai kaca atau cerminnya, yaitu vektor B. Jadi, yang setelah kata pada, itu yang jadi penyebut. Jadi, penyebutnya nanti adalah panjang vektor B. Jadi, kalau misalkan ini soalnya proyeksi skalar B pada A, untuk pembilangnya sama, tetap yang atas itu didotkan, A dot B sama, atau dibalik B dot A juga nilainya sama. Tapi kalau misalkan tadi soalnya berubah menjadi B pada A, ya yang bawah adalah titik vektor A, karena yang setelah kata pada adalah vektor A. Jadi rumusnya seperti ini, yang atas cukup didotkan, kemudian dibagi panjang vektor yang setelah kata pada. Oke, ini tentu belum begitu paham biasanya kalau belum disertai contoh. Oke, misalkan yang A di sini ada vektor U 3 min 5 8 dan vektor V 2 1 min 2. Jadi proyeksi skalar ortogonal U pada V, ya rumusnya simpel, ingat-ingat konsepnya. Kalau proyeksi artinya dua vektor ini kita dotkan U pada V, berarti ya U dotkan dengan V. Kemudian kita perkan dengan yang setelah kata pada, yaitu V. Ya, kita per dengan panjangnya V. Nah, seperti itu. Ya, U dot V per panjang vektor V. U dot V kita bisa cari ya. Kita rata-rata di sini boleh. U dot V. Kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom 3 min 5 8. Ya, kita dotkan dengan yang V 2 1 min 2. Ya, kita hitung. Kita kalikan angka-angka yang seletak 3 kali 2 berarti 6. Min 5 kali 1 berarti min 5. 8 kali min 2 berarti min 16. 6 min 5 1. 1 dikurangi min 6 1 dikurangi 16 berarti min 15. Ya, itu nilai U dot V-nya. Kemudian karena di sini ada unsur panjang vektor V, ya berarti kita harus mencari panjangnya. Panjang vektor V artinya akar dari setiap unsur yang V kita kuadratkan. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, berarti akar dari 4 tambah 1 tambah 4. 4 tambah 1 tambah 4, 9 diakar. Berarti nilainya adalah 3. Sehingga untuk soal yang A, proyeksi skalar ortogonal U pada V, U dot V-nya min 15 per panjang vektor V-nya 3. Berarti min 15 per 3 adalah min 5. Nah, karena di sini negatif, berarti kalau kita gambarkan kasusnya untuk soal yang A adalah kasus vektor yang seperti ini. Jadi, kalau vektor U-nya bayangannya ke kanan, padahal vektor V-nya berlawanan arah. Oh, berarti nilai dari U dot proyeksi skalarnya negatif. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan ada istilah panjang proyeksi. Ya, jadi untuk soal yang A tadi jawabannya
min 5. Kemudian untuk yang B tadi saya jelaskan ada istilah panjang proyeksi. Nah, bedanya apa dengan proyeksi skalar? Sebenarnya secara konsep sama, ya, mirip. Cuma yang membedakan adalah kalau di sini panjang, ya, baik itu ke kanan maupun ke kiri, yang namanya panjang pasti selalu positif. Ya, kita ngukur pensil arahnya ke kanan, panjangnya misalkan 10 cm. Ya, kita ngukur ke kiri pun tetap panjangnya juga 10 cm. Ya, kalau proyeksi skalar itu hasilnya bisa negatif karena melihat arahnya, arah bayangannya. Cuma kalau panjang proyeksi itu nilai positif. Jadi simpelnya gini, panjang proyeksi itu nih proyeksi skalar yang dimutlakan. Jadi kalau misalkan ini soalnya panjang proyeksi. Ya, panjang proyeksi A pada B. Nah, itu yang ini. Jadi nilai mutlak dari proyeksi skalarnya. Ya, jadi kalau tadi misalkan nilai proyeksi skalarnya positif, ya berarti nilai panjang proyeknya ya segitu sama. Ya, karena sudah sama-sama positif. Tapi karena di sini untuk proyeksi skalarnya adalah negatif, maka panjang proyeksinya adalah nilai mutlak dari yang ini. Jadi kalau soal nomor yang B itu sama aja soal yang A tapi diberi tanda mutlak. Nah, seperti ini. Ya, berarti ini juga sama, tanda mutlak. Yang ini juga tanda mutlak. Jadi jawabannya bukan min 5 tapi nilai mutlak dari min 5. Sehingga kalau soal yang B, pertanyaannya panjang proyeksi, nilai mutlak dari min 5 tentu jawabannya 5. Kalau misalkan tadi yang A, jawabannya positif, misalkan positif 5, ya panjang proyeksinya nilainya sama. Oke ya, seperti itu. Terakhir untuk yang C. Di sini ada U plus V, U min V. Ya. Tadi yang saya sampaikan adalah proyeksi skalar itu cara mencarinya adalah yang atas didotkan. Berarti kalau ada dua vektor U tambah V sama U min V, ya sama. Kamu cari berapa nilai U tambah V. Ya, kamu dotkan dengan yang U min V. Per panjang. Ya, panjang dari yang setelah kata pada. Ini kuncinya. Untuk penyebut selalu yang setelah kata pada. Jadi U min V. Nah, seperti itu. Oke ya, ini karena keterbatasan tempat, saya langsung aja. Jadi kalau kita hitung U tambah V. Ya, dari soal ini kalau U tambah V, ya kita langsung ya menjumlahkan setiap unsurnya. 3 sama 2, jadi 5. Min 5 sama 1, berarti min 5. 8 sama min 2, berarti 6. Ya, ini nilai dari U tambah V. Oh, tadi maaf, ini ada min 5 tambah 1 ya. Berarti min 4. Ya, oke, ada kekeliruan tadi. Jadi U tambah V nilainya adalah 5, min 4, dan 6. Kalau kita cari U min V-nya, U min V berarti U dikurangi yang V, 3 kurangi 2, 1. Min 5 dikurangi 1, min 6. 8 dikurangi min 2, berarti 10. Ya. Sehingga kita cari dot produknya ini. Oke ya, proses detailnya silahkan kalian bisa hitung sendiri. Ini saya hanya menjelaskan gambaran umumnya. Silahkan kalian dotkan ini
5 min 4 6 dan 1 min 6 10 ya. Kalau yang sudah paham konsep dot product tinggal dikalikan unsur-unsur yang seletak, yaitu ini 5 kali 1 berarti nanti kita peroleh 5. Ditambah yang ini min 4 sama min 6 berarti dikalikan adalah 24. 6 sama 10 berarti 60. Kemudian panjang vektor U min V, karena U min V-nya ini berarti akar dari masing-masing unsurnya kita kuadratkan. 1 kuadrat 1, min 6 kuadrat 36, kemudian 10 kuadrat berarti 100. Yang atas kita hitung 5 tambah 24, 29 tambah 60 berarti 89 per 1 tambah 36, 37 tambah 100, 137. Akar 137. Jadi nilai proyeksi skalar untuk soal yang C adalah 89 per akar 137. Tentu ini belum sederhana ya, kalau di matematika masih harus kita kalikan akar, karena tidak boleh ada penyebut akar. Kita kalikan dengan 137. Akar 137. Akar dikalikan akar, maka unsur akarnya hilang. Berarti nanti jawaban akhirnya adalah 89 per 137 akar 137. Inilah hasil akhir dari proyeksi skalar ortogonal U ditambah V.